Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Ergonomi Interior kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan tugas EAS kami mengenai observasi dari beberapa objek observasi yang kami pilih. Di sini kami memilih kantin pens. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Aziza, NRP 5029241020 dari Departemen Desain Interior. Halo, perkenalkan nama aku Alex Kirana Sustiawan dari NRP terakhir 096. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, NRP 5029241035. Perkenalkan, nama saya Azalia Nasyiwati Putri dengan NRP terakhir 005. Dan saya Nidahin Fadila dengan NRP terakhir 038. Kantin sekolah sendiri merupakan tempat yang menjual berbagai macam makanan yang dibutuhkan oleh seluruh warga sekolah, baik siswa maupun guru dan tenaga pendidikan lainnya. Menurut Wilton Zulkarnain, pada tahun 2018, layanan kantin sekolah merupakan salah satu bentuk layanan khusus di sekolah yang berusaha menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan siswa atau warga sekolah lainnya. Kantin sekolah merupakan bagian integral dari keseluruhan program sekolah yang bukan menjadikan keuntungan atau bisnis semata sebagai tujuan akhir yang diharapkan. Kantin sekolah dimanfaatkan sebagai media penanaman nilai hidup sehat bagi siswa. Misalnya, kebiasaan karena memilih makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Oleh karena itu, kantin sekolah perlu dikelola dengan baik. Gak hanya dari sisi pengadaan makanan dan minuman aja, tapi dari sisi kebersihan lokasi dan pelayanan kantin sekolah juga harus memiliki kualitas yang baik. Kemudian pengertian yang kedua mengenai kantin pens. Kantin pens sendiri merupakan fasilitas tempat makan dan berkumpul yang disediakan di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, disingkat pens. Kantin ini menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman untuk mahasiswa, dosen, serta staf dan tenaga pendidikan. Tempat ini berfungsi sebagai ruang berkumpul, bersosialisasi, dan beristirahat, serta mendukung suasana akademik yang nyaman dan produktif. Fasilitas ini dilengkapi dengan meja dan kursi yang nyaman, serta menjaga kebersihan, sehingga menjadi pada praktis dan menyenangkan untuk memenuhi kebutuhan makan dan bersosialisasi di kampus. Kemudian ada kantin pens. Kantin pens merupakan fasilitas tempat dan berkumpul yang disediakan di lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau singkatan dari pens. Kantin ini menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman. Selain itu, kantin ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu dekat dengan ITS dan juga PPNS. Maka dari itu banyak mahasiswa ataupun dosen maupun pendik yang mungkin berkunjung ke kantin pens ini. Tempat ini berfungsi sebagai ruang berkumpul, bersosialisasi, dan beristirahat, serta mendukung suasana akademik yang nyaman dan produktif. Fasilitas ini dilengkapi dengan meja dan kursi yang nyaman serta menjaga kebersihan sehingga tempatnya praktis dan menyenangkan untuk mendukung kebutuhan bersosialisasi di kampus. Selanjutnya, kelebihan pens. Yang pertama itu letak pens yang strategis dan mudah dijangkau oleh seluruh civitas akademika, bahkan dari mahasiswa kampus lain seperti ITS itu juga bisa pergi ke pens. Selanjutnya ada pencahayaan alami. Pada kantin pens ini memiliki pencahayaan alami yang banyak dan sudah optimal. Dan yang ketiga, penyediaan tempat sampah yang banyak. Dan yang terakhir itu kebersihan kantin. Kantin pens memiliki lingkungan yang kebersihannya membuat civitas akademika dan pengunjung nyaman untuk makan di pens. Dari hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan beberapa kekurangan dari kantin pens. Salah satunya yang pertama adalah sirkulasi pada pintu. Luas area untuk berpijak di depan pintu kantin pens sangat terbatas sehingga pengunjung sulit untuk bergerak dengan leluasa saat memasuki atau meninggalkan area kantin indoor. Selain itu, pintu yang langsung mengarah ke tangga setelah dibuka menimbulkan risiko keselamatan, terutama bagi pengguna dengan mobilitas terbatas, lansia, atau mereka yang membawa barang berat.
Kondisi ini dapat menyebabkan pengguna kehilangan keseimbangan atau terjatuh karena ruang gerak yang sempit dan posisi pintu yang tidak optimal. Yang kedua, sirkulasi pada tempat antri di stand makan. Area antri di stand makan kurang memadai dalam hal luas dan pengaturan ruang. Ketika jumlah pengunjung meningkat di jam-jam makan siang, antrian menjadi padat dan sulit diatur, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan potensi bahaya seperti tersenggol atau terjatuh. Kurangnya jalur yang cukup lebar dan pengaturan yang baik dapat menghambat pergerakan pengunjung, terutama mereka yang membawa alat bantu jalan atau memiliki keterbatasan fisik. Hal ini juga berpengaruh pada efisiensi pelayanan dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir adalah fasilitas yang tidak ramah untuk disabilitas. Jalur RAM yang tersedia terlalu curam dan licin sehingga menyulitkan pengguna kursi roda, orang dengan keterbatasan fisik, atau mereka yang membutuhkan bantuan berjalan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan akses tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna karena risiko tergelincir atau terjatuh. Selain itu, fasilitas lain seperti meja dan area pelayanan yang tidak sesuai standar aksesibilitas juga menjadi kendala yang besar bagi penyandang disabilitas. Kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas menunjukkan bahwa pengaturan dan desain fasilitas belum memenuhi standar aksesibilitas yang berlaku, sehingga mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna dengan kebutuhan khusus. Nah, jadi dari hasil analisis yang telah kami berikan, kami dapat memberikan beberapa saran. Yang pertama itu ada penggunaan pintu geser otomatis atau menggunakan engsel ringan. Nah, ini tuh kenapa disarankan? Agar memudahkan seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas, yang dengan itu tuh dapat meningkatkan aspek kenyamanan dan kemandirian mereka. Lalu yang kedua itu ada penataan ulang area peletakan pintu gitu. Jadi sebaiknya tuh pintu itu tidak terlalu dekat dengan stand agar memudahkan sirkulasi pergerakan. Nah, terus yang ketiga itu juga ada penambahan RAM dan perluasan area tangga. Nah, RAM-nya di sini tuh kemiringannya tuh harus sesuai standar agar penyandang disabilitas itu bisa lebih nyaman dan aman menggunakannya. Terus tangga yang dibuat lebih lebar atau lebih luas itu juga biar memudahkan mobilisasi sama lebih aman. Nah, terus saran yang terakhir itu ada penataan ulang area meja dan stand. Itu tuh dilakukan biar pergerakan itu lebih efisien dan tidak saling bertabrakan.